mudah-mudahan nanti bisa termotivasi semuanya untuk bisa membuat buku. Satu buku satu dosen, satu buku satu guru. Bisa di program seperti itu. Nah, ini ada 8 ragam buku. Nanti masing-masing definisinya akan saya sampaikan. Bapak Ibu, dalam dunia akademik, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi, itu kita mengenal ada 8 buku. Buku ajar, ya, buku teks, handout, modul, diktat, buku pegangan, monografi, dan referensi. Nah, ini satu-satu akan kita lihat nanti penjelasannya, atau bisa dibaca sendiri. Cuman dari 8 ini kita secara singkat harus bisa membedakan satu sama lain. Kalau buku ajar itu buku yang dibuat berdasarkan rujukan silabus atau kurikulum sekolah maupun perguruan tinggi, dan terbit secara nasional ber-ISBN. Nah, ini akan kita fokuskan. Nah, biasanya buku ajar ini adalah buku kalau di perguruan tinggi masuk untuk kumulatif poin untuk KUM-A. Nah, kalau Bapak Ibu punya bahan ajar, kemudian dibukukan, diterbitkan menjadi buku ajar untuk pegangan mahasiswa. Nah, buku ajar ini dibuat berdasarkan silabus atau kurikulum atau RPS, ya, rencana perkuliahan atau pembelajaran semester, ya. Itu. Yang kedua adalah buku teks. Nah, buku teks ini adalah buku yang membahas satu bidang atau topik tertentu dalam satu kajian. Jadi beda antara buku ajar dengan buku teks. Kalau buku teks ini nanti tidak berdasar pada kurikulum, tetapi berdasar pada satu kajian. Misalnya saya buat tentang pengantar ilmu menerjemah. Nah, ini pengantar ilmu menerjemah khusus buku teks yang akan nanti dijadikan rujukan mahasiswa kelas terjemahan. Tapi beda dengan buku ajar. Kalau buku ajar, misalnya nanti kita bisa membuat seperti Let's Translate, ya, atau Indonesian English Translation, karena itu dibuat berdasarkan silabus atau kurikulum per semester atau per tahun. Kalau buku teks tidak, kita membahas satu kajian tentang topik tertentu, dibahas secara mendalam, dikaitkan sehingga di art of knowledge-nya itu di sini sangat-sangat kental sekali. Jadi buku-buku pegangan mahasiswa atau buku pegangan para peneliti. Nanti kita bedakan. Handout, kalau handout ini adalah bukan buku, tapi selebaran-selebaran, ya, yang diberikan oleh dosen atau guru ketika satu sesi pembelajaran tertentu. Biasanya hanya lembaran-lembaran saja yang diberikan. Mungkin satu bab, satu pertemuan, ya, satu sesi diberikan per pertemuan. Kalau modul ini, nah, supaya mudah untuk menganalogikan, modul itu adalah, contoh yang paling mudah adalah buku yang dipakai oleh mahasiswa UT. Nah, karena UT itu punya modul, karena sifatnya pendidikan jarak jauh, jadi dengan modul, mahasiswa bisa belajar mandiri. Karena di dalam modul nanti akan dijelaskan teori, kemudian contoh-contoh soal, dan sekaligus ada ujian, ada soal-soal, bahkan ada jawabannya di sana. Sehingga modul ini merupakan buku belajar mandiri. Jadi tanpa guru pun, mahasiswa atau siswa bisa langsung belajar sendiri. Jadi ini untuk self-study student biasanya. Kalau diktat, ini diktat itu hampir sama dengan buku ajar atau bahan ajar, tetapi diktat ini baru sebatas dummy, ya. Ini belum diterbitkan ini kalau diktat itu, hanya fotokopian atau buku biasa yang belum ber-ISBN. Mungkin Bapak Ibu di sekolah maupun di perguruan tinggi punya buku-buku catatan, ya, yang dikumpulkan menjadi sebuah buku. Bisa menggambarkan sesi-sesi 1 tahun atau 1 semester. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu punya bahan ajar berupa diktat, ini bisa diterbitkan menjadi buku ajar. Sehingga buku ajar ini bisa berawal dari diktat yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen hasil dari mengumpulkan atau kompilasi bahan-bahan mengajar. Karena ini biasanya diktat berdasarkan silabus atau kurikulum yang ada di sekolah atau di perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau buku pegangan adalah buku yang dijadikan pegangan oleh guru atau dosen. Jadi buku induknya dosen atau
guru ini ada di buku pegangan. Jadi ada handbooknya. Ini namanya handbook ya. Nah, nanti misalnya buku-buku yang bisa tebal-tebal yang ada di lemari kita dibaca oleh Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru untuk pendalaman pengetahuan dirinya ketika dia mengajar. Kemudian kalau monografi ini adalah buku yang halamannya sedikit sekali, bisa minimal 40 halaman. Ini hasil penelitian biasanya. Nah, ini lebih tebal daripada artikel yang diterbitkan pada jurnal tertentu. Jadi monografi ini hasil penelitian sebagai pengembangan dari artikel yang lebih luas lagi, dan biasanya dikerjakan atau ditulis oleh satu orang, tapi bisa juga ditulis oleh beberapa orang. Nah, kalau referensi ini nanti jangan sampai terbalik, karena ini rujukannya berdasarkan atau definisinya berdasarkan Puskur Book ya, karena ada 3 sumber dari dikti, kadang berbeda dengan LIPI, berbeda dengan pusat perbukuan. Tapi sekarang pusat perbukuan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat sebuah peraturan pemerintah tentang perbukuan. Nah, diantaranya referensi ini bisa dibedakan dengan buku teks atau textbook ya. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat di panduan usulan kenaikan pangkat antara buku referensi dengan teks ini hampir belum bisa dipisahkan istilahnya. Karena kalau kita mendengar referensi itu pasti merujuknya ke buku teks ya. Padahal di sini kita nanti bedakan, referensi ini lebih cenderung ke buku panduan kamus ya, ensiklopedi atau buku-buku panduan yang lain yang dijadikan rujukan oleh seseorang ya. Jadi referensi di sini lebih cenderung kepada jenis-jenis buku panduan atau buku pedoman. Di antaranya kalau Bapak Ibu membuat kamus atau membuat ensiklopedi, itu adalah buku referensi. Walaupun buku teks, buku ajar, semua yang memang dijadikan rujukan itu bisa dijadikan buku rujukan. Tapi kalau referensi ini lebih khusus pada pendefinisiannya itu ke buku pedoman atau buku panduan. Contoh yang lebih real menurut Bambang Trimansyah ini adalah kamus ya, jenis kamus lah, ensiklopedi atau jenis kamus atau buku-buku rujukan yang lainnya, bukan buku teks kalau di sini nanti. Nah ini nanti saya kira untuk mempercepat waktu karena kita ingin lebih banyak dalam pembahasan di diskusi, jadi nanti Bapak Ibu bisa bahas sendiri atau baca sendiri definisi buku ajar apa, kemudian buku teks itu seperti apa ya. Nanti bisa ditanyakan, langsung kita diskusikan. Kemudian ada handout, ya. Kemudian modul, ada diktat, ada buku pegangan atau handbook, ya. Nah, ini yang dipegang oleh Bapak Ibu dosen biasanya itu handbook. Kemudian monografi dan buku referensi, ya. Nah, referensi itu contohnya ensiklopedia, kamus bidang, thesaurus, buku induk, buku pintar, itu masuk ke jenis referensi sebetulnya. Baik, nah Bapak Ibu kita masuk ke anatomi buku. Jadi bagian buku itu ternyata ada kurang lebih 4 yang wajib ada dalam sebuah buku. Sehingga tergolongkan ke dalam jenis buku yang standar. Sebuah buku yang baik dan standar harus punya cover. Cover itu ya kulitnya ya, jilidnya kulit. Jadi kalau buku sebagus apapun, kalau tanpa cover, tanpa jilid itu kayaknya tidak bisa dikenali, karena identitas buku itu pertama kali kita lihat di cover ya. Ada identitas mulai dari judulnya, subjudulnya, ada nama penulis, bahkan ada ilustrasi yang mungkin menggambarkan isi bukunya. Kemudian ada front matter, ini bagian setelah jilid itu ada bagian dalam, bagian dalamnya atau bagian depan ya. Bagian depan setelah cover nanti ada istilahnya front matter. Front matter ada beberapa bagian dari buku itu termasuk ke dalam front matter. Nanti kita akan lihat apa saja yang termasuk dengan front matter. Kemudian ada text matter. Text matter ini adalah bagian inti buku. Jadi informasi konten the body of the book itu ada di text matter. Dan yang terakhir adalah back matter. Itu bagian belakang buku. Kalau tadi bagian depan buku, kemudian back matter bagian belakang buku. Tetapi bagian depan dan bagian belakang ini bukan cover, itu
di dalam cover itu sendiri itu terpisah tersendiri. Selanjutnya, nah ini contoh cover. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membuat cover, ini ada ada cover buku standar. Jadi harusnya seperti ini. Jadi judul buku, subjudul, langsung nama, ya. Walaupun sekarang di penerbit Indonesia itu di bawah nama persyaratan katanya harus dicantumkan logo, ya. Walaupun logo bisa di bagian cover belakang ini, ya. Ini contoh cover belakang, ini depannya. Cover belakang, judul buku, kemudian subjudul, nama. Nah, biasanya di sini bisa ringkasan, ya, ringkasan atau sari dari buku atau termasuk ke dalam resensinya. Ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh salah satu cover yang saya miliki di buku Novel Translation. Ini saya buat sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa buat cover sendiri itu menggunakan PowerPoint slide, ya. Ini saya buat sendiri menggunakan PowerPoint slide, jadi tidak usah pakai Corel Draw sebetulnya kalau kita bisa. Bahkan MS Word juga bisa buat untuk cover ini. Jadi tergantung nanti keterampilan kita untuk membuat cover buku sendiri. Nah, ini ada beberapa bagian buku, nanti bisa dilihat. Sebenarnya bagian buku itu apa saja, yang mulai dari cover, kemudian nanti ada yang disebut dengan top edge, ya, kemudian ada raised band, ada front cover atau lain-lain. Ini ada gutter, ada foot band, segala macam. Nah, nanti ini terutama untuk buku-buku yang kategori buku tebal, ya. Bahkan ada nanti di samping cover itu ada lagi namanya itu jaketnya, ya, jaket bukunya itu ada nanti. Ya. Untuk jaket buku, biasanya buku-buku yang bagus sekali, yang tebal itu ada jaket, ya, buku, ya. Biasanya satu lembar menutupi cover, nanti itu tersendiri secara terpisah itu ada jilid khusus, ya. Nah, Bapak Ibu, ini front matter bagian depan. Ini setelah cover masuk ke front matter. Ya. Nah, setelah cover, setelah jilid, kita itu harus menyediakan bagian awal buku kita itu berupa halaman judul penuh. Nah, halaman judul penuh biasanya terdiri dari tulisan nama kita sebagai penulis, judul buku, dan nama penerbit. Jadi satu halaman khusus mencantumkan nama penulis, judul buku, dan nama penerbit. Jadi judul buku, penulis, dan nama penerbit. Itu halaman judul penuh namanya, full title. Kemudian setelah itu kita buat informasi tentang halaman hak cipta, yang namanya imprint. Di sana ada judul, ada penulis, pernyataan hak cipta, pelaku perbukuan, ada cetakan, edisi, ISBN, penerbit, dan alamat. Jadi kalau Bapak Ibu buka cover, kemudian masuk ke halaman judul penuh, masuk di belakang full title itu ada halaman hak cipta. Nah, setelah halaman hak cipta ada daftar isi. Nah, jadi posisinya pada genap, ya. Jadi genap. Jadi gasal genap, gasal, maaf. Kalau halaman hak cipta biasanya pada halaman genap, ya. Jadi di balik halaman judul penuh. Kemudian daftar isi, kata pengantar, prakata, dan petunjuk penggunaan buku. Nah, nanti kita bisa bedakan apa perbedaan antara kata pengantar dan prakata. Kalau Bapak Ibu, karena selama ini banyak yang masih keliru menggunakan istilah kata pengantar dan prakata, padahal kata pengantar itu adalah kata-kata yang dihantarkan oleh orang lain atau penerbit, bukan penulis. Kalau kita ingin menyatakan tentang tujuan penulisan buku, untuk siapa buku ini ditulis, ya, maka kita buat prakata namanya, sehingga di bawahnya itu adalah kita sebagai penulis. Kalau pengantar bisa gubernur, bisa menteri, bisa misalnya dekan, bisa rektor, sepanjang orang itu memberikan pengantar tentang keunggulan dan kehebatan dari buku yang kita tulis. Sedangkan semua informasi tentang buku yang kita tulis itu bisa dibuat dalam satu halaman atau beberapa halaman prakata. Bisa prakata cukup satu halaman dan dengan informasi padat.
Nah, untuk buku ajar khususnya, biasanya ada petunjuk penggunaan buku. Nah, karena buku ini berbasis pada kurikulum atau silabus, sehingga untuk menjelaskan setiap bab, aktivitas, tugas, soal, segala macam itu tentang bagaimana buku ini digunakan, itu biasanya ada khusus satu bagian di buku, ya, yaitu petunjuk penggunaan buku. Nah, petunjuk penggunaan buku ini masuk ke dalam front matter, jadi bagian awal buku. Nanti monggo Bapak Ibu yang siap-siap buat buku ini harus sudah disiapkan front matter itu. Ada halaman penuh, ya, halaman hak cipta, daftar isi, kata pengantar, prakata, dan petunjuk penggunaan buku. Sebetulnya kata pengantar ini bisa ada, bisa tidak, ya. Kata pengantar itu boleh, tidak ada, jadi optional, ya. Yang penting ada prakata. Tapi biasanya supaya buku kita itu laku, nah kita minta kepada tokoh-tokoh terkenal untuk buat pengantar, ya, gitu. Biasanya di covernya disebut pengantar siapa. Kalau orang penting biasanya bukunya laku gitu. Nah, itu dicantumkan. Misalnya kita buat buku terus dicantumkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu pasti wah ini hebat bukunya karena pengantarnya juga Mendikbud. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya text matter. Nah, ini adalah inti dari apa yang kita tulis. Text matter ini bagian isi. Nah, kalau kita ingin membuat buku ajar khususnya, ini beda dengan buku teks dan buku-buku yang lain, karena kita fokus ke buku ajar yang akan Bapak Ibu buat berdasarkan silabus dan kurikulum di kampus. Bapak Ibu dalam bagian isi harus disiapkan materi ya. Kemudian pengayaan. Setelah materi ada pengayaan. Ya. Apa bedanya materi dengan pengayaan? Materi itu adalah fokus pada sesi per bab, di bab itu apa. Ya, mulai dari definisi, ada teori, definisi, segala macam menyangkut materi yang akan diajarkan pada unit tertentu atau bab tertentu. Sedangkan pengayaan bisa berupa rujukan-rujukan bacaan tambahan, ya, bisa sifatnya informatif atau link segala macam, tapi di sini tidak disimpan di daftar pustaka, tetapi disimpan di dalam bab itu sendiri. Misalnya ada untuk further reading, kalau ingin membahas yang lebih mendalam tentang A, maka bacalah buku ini. Nah, itu atau diberi satu informasi singkat tentang isi buku tentang pengayaan, ya. Pelatihan, ada yang namanya pelatihan. Nanti tugas. Nah, nanti ada latihan, ada soal latihan, ada tugas, ada juga evaluasi. Evaluasi ini kalau memang nanti disimpan di perbab, itu bisa bentuknya sumatif ya. Kalau Bapak Ibu ingin buat buku ajar yang khusus ada UTS dan UAS untuk pertemuan 8 atau pertemuan 16 itu lebih bagus. Jadi bab 8 itu UTS, bab 16 itu adalah UAS. Nah, jadi membahas tentang soal-soal untuk ujian semester tengah maupun akhir. Itu dievaluasi ya. Tapi kalau tugas itu untuk tugas-tugas mandiri dan kelompok yang sudah disiapkan oleh kita soal-soalnya. Beda dengan latihan. Kalau latihan soal itu dalam bagian pelatihan ini adalah tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan, soal-soal apapun yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Kemudian rangkuman, ini rangkuman adalah sari daripada materi dan juga pengayaan yang kita berikan. Jadi ada summary ya, di sini ada summary atau berupa language focus. Kalau bahasa Inggris saya buat language focus di sini atau summary. Selanjutnya Bapak Ibu ini end matter. Nah, end matter itu beda dengan cover belakang karena cover belakang itu masuk ke cover. Sebelum cover belakang kita menyediakan lampiran. Appendix. Itu buku yang baik itu ada lampiran. Karena nanti di dalam teks matter tidak cukup dibuat lampiran, seberapa lampiran, ya, itu lebih bagus untuk dijelaskan di lampiran. Kemudian ada daftar istilah atau glossary. Nah, ini akan memberikan satu informasi khusus tentang istilah-istilah penting ya yang ada pada buku kita. Ini sebaiknya termasuk untuk standar penilaian buku ajar yang dilombakan di Dikti dulu, sekarang mungkin di Kemendikbud itu harus ada daftar istilah yang bagus itu. Terus jangan lupa daftar pustaka atau bibliografi. Nah, saya jelaskan ada dua istilah atau beberapa istilah yang berbeda.
apa bedanya daftar pustaka dan daftar rujukan? Daftar pustaka itu adalah daftar bacaan atau bibliografi. Nah, kalau daftar rujukan itu referensi. Biasanya di dalam buku ajar itu tidak referensi, tidak daftar rujukan, tetapi lebih ke daftar pustaka atau daftar bacaan. Karena di setiap bab itu mungkin kita tidak terlalu mencantumkan citasi ya, tetapi langsung semua buku yang kita baca untuk membuat buku kita itu bisa di list, bisa didaftar dalam sebuah daftar pustaka atau daftar bacaan. Jadi Bapak Ibu, ini bibliografi ini bukan daftar rujukan, bukan daftar atau referensi, tapi daftar pustaka atau daftar bacaan ya. Karena tidak perlu semua buku yang kita pakai untuk buku kita itu dirujuk di dalam teks, tidak usah. Yang penting kita baca buku apa saja, nah kita langsung mengembangkan bab tertentu. Sehingga setiap bab yang ada dalam buku aja itu betul-betul hasil pengembangan dari ide dan wawasan kita, dan semuanya lebih cenderung kepada bahasa kita sendiri yang kita susun. Ya. Kecuali nanti di bagian materi ada definisi, ditentukan rujukannya mana, itu boleh. Tapi tetap di sini masuk ke dalam daftar pustaka saja, tidak usah daftar rujukan. Kalau daftar rujukan itu mirip daftar referensi yang ada di artikel jurnal. Itu kalau Bapak Ibu menulis artikel jurnal, jangan menggunakan daftar pustaka, jangan menggunakan bibliografi, tetapi referensi atau daftar rujukan ya. Kemudian Bapak Ibu, hal penting lagi selain lampiran daftar istilah dan daftar pustaka, di Nmeter itu buku yang paling bagus adalah buku yang punya indeks. Nanti kalau Bapak Ibu ikut lomba penulisan buku ajar nasional, itu indeks itu merupakan poin yang dinilai. Kenapa? Indeks adalah sebuah daftar pencari ya, daftar pencari. Jadi kalau kata tertentu ada di mana, nah itu bisa dilihat dari halaman dari buku itu. Sehingga indeks adalah sebuah kompas untuk melihat di mana entry kata penting itu berada. Nah maka nanti kalau buat buku ajar atau buat buku teks yang lebih dalam lagi pembahasannya, itu indeks sangat penting. Kemudian Bapak Ibu, ini biodata penulis itu siapkan saja, karena biodata penulis penting sekali untuk diketahui oleh pembaca siapa sebenarnya penulis buku itu. Nah tadi di bagian cover itu ada juga yang menulis biodata itu di cover belakang ya. Tetapi biasanya cover belakang sekarang digunakan untuk resensi atau ringkasan dari keseluruhan buku, dan biasanya untuk bagian promosi. Jadi untuk mempromosikan buku supaya nanti para pembaca tertarik untuk membelinya. Sedangkan biodata biasanya dibuat di halaman terakhir sebelum cover belakang gitu. Ya. Nah ini Prof, menyela sebentar, Prof. Ya. Untuk yang layar presentasi bisa diklik karena kebanyakan peserta nggak bisa ini. melihat. Ya. Bisa kelihatan. Monggo yang lain sudah dapat bisa dilihat. Bisa kelihatan tidak? Oke. Nah, sudah Pak, sudah. Yang ini kelihatan? Ya, sudah. Baik. Nah, ini kriteria buku ajar, ini nanti bisa dibaca saja ya. Kriteria ini hanya untuk membatasi bagaimana buku kita itu supaya baik. Ada academic integrity, jadi harus bersifat ilmiah, harus mencakup segala masalah, detail, kemudian harus punya gaya yang narasi yang baik ya, sehingga mudah dibaca, menarik untuk dibaca karena menguraikan dengan gaya bahasa yang menarik. Terus tertata dengan baik, well organized ya. Terus formatnya juga termasuk cover itu harus menarik perhatian orang, sehingga ilustrasi, gambar, grafis itu sangat relevan ya. Terus banyak mengandung ilustrasi yang bisa menolong pembaca untuk lebih jelas dalam membaca satu hal. Nah, terus seragam aktivitasnya atau latihannya bervariasi. Jadi jangan hanya esai ataupun benar salah, tapi bisa bisa mencocokkan, bisa nanti multiple choice, bisa
eh, pilihan ganda juga banyak sekali ya untuk latihan-latihan yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu masuk ke sesi 4, proses penulisan buku ajar. Jadi kita belum apa-apa harus sudah mulai dengan satu gagasan ya. Itu pada tahapan pre-writing. Kalau Bapak Ibu ingin menemukan idenya apa, maka kita harus baca buku yang banyak, bisa melihat bagian-bagian dari buku orang lain ya. Sehingga pre-writing ini merupakan upaya awal untuk menemukan ide. Masuk ke drafting. Kalau sudah punya ide, maka tulis saja draft apapun ya sementara. Jangan takut membuat draft nanti berupa sketsa tentang apa yang akan kita tulis. Baru kita masuk ke revising. Ya, tulis apa saja ya berdasarkan pemetaan materi yang akan kita buat di buku itu. Kemudian ada tahapan editing. Editing ini merupakan upaya untuk memperbaiki hal-hal atau kesalahan yang sifatnya kecil, baik dalam tata bahasa maupun ejaan, ya, punktuasi, tanda baca, lain-lain. Nah, baru kita masuk ke tahapan menerbitkan karya kita. Nah, ini studi pustaka. Supaya kita punya ide yang banyak, sebaiknya kita banyak membaca studi pustaka, ya, melakukan satu perbandingan, wawancara narasumber, atau mendaftar apa yang mau kita tulis. Baru membuat draft. Nah, coret-coret aja dulu, ya. Put your idea down to paper. Jadi kalau kita tidak mulai menulis, coret-coret terlebih dahulu, kira-kira menulis apa, tidak punya draft, maka itu akan susah untuk masuk ke dalam tahapan selanjutnya. Nah, ini contohnya, punya ide, kemudian sumbernya apa, buat satu kerangka pikir kita mau buat seperti apa, baru kita tulis mulai gunakan fakta-fakta, ya, yang berdasarkan teorinya apa, baru kita kembangkan isinya. Nah, dalam revisi itu lebih kepada memperbaiki isi, ya, atau konten secara major. Barangkali, oh ini harusnya di bab 3 bukan di bab 2, maka kita menempatkan isi itu pada bab 3, atau ini harusnya ada di bab 1, ya, tidak asal di bab 3. Nah, ini bagian dari revisi, terutama tentang konten. Kalau editing ini lebih kepada hal-hal yang sifatnya komponen kecil, ya, typographical error, salah ketik, tata bahasa, tata kalimat, paragraphingnya kurang bagus, kemudian ketelitian data, atau juga masalah kelegalan dan kepatutan terkait plagiarisme. Nah, berkaitan dengan apa yang akan Bapak Ibu tulis, ini harus berawal dari ide, kemudian silabus RPS atau RPP. Jadi nanti bisa mulai dari RPP, mata kuliah yang kita pegang, ya. Itu sudah bisa jadi buku. Ada 16 pertemuan sudah bisa jadi buku sebagai ide kita. Baru kita buat pola kerangka bukunya. Kemudian matrix outline. Nah, ukuran buku, kelengkapan anatomi, revisi, editing, dan pracetak. Ya. Nah, ini mulai dari ide silabus, RPS, dan RPP. Mungkin Bapak Ibu sudah menyediakan itu semua nanti. Mungkin Pak Dekan bisa memonitor siapa saja yang sudah siap menulis nanti idenya seperti apa, mau merujuk pada silabus dan RPS yang mana. Nah, itu infonya dari sini. Baru pola kerangka buku. Bukunya mau dibuat secara pola hierarkis, proses ataupun kelompok. Nah, seperti ini. Nah, biasanya buku perguruan tinggi dibuat hierarkis. Dari bab 1 sampai bab terakhir itu punya tingkatan yang memang berbeda, ya. Bab 1 pengantar, bab 2 tentang apa, sampai bab 5 itu merupakan langkah terakhir dari sebuah sesi, ya. Biasanya kita dalam mata kuliah tertentu itu sifatnya hierarkis. Dari pengenalan mata kuliah sampai simpulan atau bagian penting dari mata kuliah yang kita ajarkan. Kalau sifatnya proses, ini biasanya bukunya buku tentang how to, ya. Kalau Bapak Ibu membuat buku yang judulnya how to, nah ini masuk ke pola proses. Misalnya cara membuat apa, cara menyusun apa, itu ke proses. Sedangkan cluster ini biasanya buku-buku yang dibuat berdasarkan kelompok, ya, kelompok atau tema-tema tertentu. Misalnya ensiklopedi biasanya dibuat berdasarkan cluster. Jadi ada ensiklopedi flora fauna, ada ensiklopedi
apa namanya itu, pengetahuan-pengetahuan yang lain yang biasanya dibagi-bagi di pula berapa. Atau buku makanan, nah ini masakan Nusantara, ini masuk klaster. Nanti ada masakan Sunda, satu buku, ada masakan Jawa, satu buku, masakan Sumatera, itu masuk ke dalam klaster. Nah, ini hanya pengenalan saja. Nah, ini kerangka, kalau Bapak Ibu sudah mulai mau menulis, maka harus dibuat kerangka atau matriksnya. Bagian, apa, isi judulnya, bab, kemudian subbab, deskripsinya, sumber referensi, dan alokasi halaman berapa. Buku yang baik adalah setiap babnya memiliki alokasi halaman yang tidak jauh berbeda. Misalnya bab 1 itu 10, maka bab 2 itu jangan kurang atau jangan terlalu banyak, lebih dari 10. Sehingga nanti bab itu memiliki rata-rata jumlah halaman yang hampir sama. Sehingga kalau kita punya 16 bab, rata-rata 10 halaman saja, itu sudah menjadi sekitar 160 halaman. Nah, itu sudah cukup untuk diterbitkan ber-ISBN ya. Jadi rata-rata setiap bab itu bisa 10 sampai 15 halaman atau 20, atau rata lah jumlah halamannya, jangan terlalu jauh perbedaannya. Nanti kita bagi pemetaannya. Nah, ini kerangka untuk layoutnya. Kalau yang standar B5, nanti akan saya perlihatkan. Yang B5 ada yang ukuran-ukurannya itu untuk khusus bukunya ada 15,5 kali 23 atau lebih besar lagi. Menggunakan fontnya itu Cambria 11 atau Roman 1,5 1,15 artinya. Dan minimal bisa 40 halaman, terutama untuk monografi itu bisa 40 halaman, sudah bisa terbit itu. Nah, seperti ini layoutnya. Ya. Nah, ini masuk ke beberapa contoh Bapak Ibu. Ini buku yang pernah saya tulis. Nah, ini terutama buku-buku sekolah. Ini untuknya masuknya ke, kalau buku sekolah ini masuk ke KUMD, buku penunjang dosen. Jadi kalau Bapak Ibu menulis buku SD, SMP, SMA itu masuknya ke kumulatif poin D ya. Nah, seperti ini saya dulu pernah buat LKS untuk anak-anak SMA, ya SMP ini juga. Ini dulu zaman dulu. Nah, kalau ini buku terjemahan, hasil terjemahan ya, dicetak, diterbitkan. Nah, kalau ini masuk ke dalam buku, ini masuk ke dalam buku ajar Bapak Ibu, ya, sama buku teks. Ini termasuk buku teks yang saya buat. Karena pengembangan dari satu bidang tertentu dan tidak berdasarkan silabus atau kurikulum di kampus, tidak. Jadi saya mengembangkan berdasarkan keilmuan, pendalaman dari keilmuan dan kajian tertentu. Nah, ini sama ya. Nah, ini sama, ini buku teks, bukan buku ajar. Ada satu buku ajar yang berdasarkan kurikulum. Ini juga hasil penelitian dikembangkan. Ini saya banyak menulisnya lebih ke buku teks ya, bukan buku ajar. Nah, tapi ini buku ajar nih yang yang teori penerjemahan itu lebih ke buku ajar karena di sana banyak merujuk ke kurikulum atau silabusnya. Nah, ini kumpulan artikel-artikel ya. Masuk ke buku Bunga Rampai ya, atau antologi. Nah, ini jenis atau contoh dari monografi atau monograf. Nah, ini masuk buku ajar. Ini masuk buku ajar. Karena saya buat dan kembangkan berdasarkan kurikulum mata kuliah tertentu ya. Nah, ini sama. Kalau ini buku panduan. Nah, ini masuk ke referensi karena buku panduan penulisan karya ilmiah ini masuk ke referensi jenisnya. Nah, ini buku ajar Bapak Ibu. Ini buku ajar bahasa Inggris yang pernah saya buat. Ini berdasarkan kurikulum KTSP ya tahun 2006. Jadi benar-benar buku ajar merujuk ke silabus atau kurikulum yang berlaku pada saat itu. Termasuk ini kurikulum yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis teks waktu itu ya. Mungkin ini masih KBK, kurikulumnya berdasarkan KBK. Nah, ini KTSP juga, buku SMP. Nah, ini beberapa buku ajar, ya, dan juga buku teks yang saya pernah tulis. Kemudian ini ada satu buku yang mungkin suatu saat bisa dimiliki oleh Bapak Ibu, tapi ditulis bahasa Inggris ini. Kiat sukses menulis buku ajar, ya.
Yang sebagian tadi saya paparkan ada di bagian buku ini, hampir sebagian besar. Di buku ini dimuat tentang tahapan menulis buku ajar, anatomi, kriteria, perbedaan, yang tadi jenis-jenis buku, jilid buku bagaimana buatnya, bagian depan buku, isi buku, belakang buku, sampai evaluasi buku ajar seperti apa. Nah, nanti kalau berminat bisa menghubungi panitia ya. Nah, itulah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Rudi atas presentasinya, yang mana kita nantikan tadi materi bagaimana cara menulis buku ajar yang sesuai dengan kriteria yang tadi ada dari LIPI, dari Dikti, dan juga dari Pusat Buku Nasional. Nah, berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekiranya sesi tanya jawab ini bisa dapat dilihat di chat, di bagian chat. Mungkin Bapak Ibu peserta bisa menuliskan pertanyaan di bagian chat supaya nanti langsung berinteraksi dengan Prof. Rudi Hartono. Monggo kami kasih waktu sekitar berapa ya? Ya 2 menit lah, 2-3 menit. Ya 2-3 menit untuk menuliskan di chat. Silahkan bertanya pada Prof. Rudi Hartono. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada satu Prof. Oh, silakan. Oke, dari Bu Hesti Wahyuni Anggreni, Prof, bagaimana dengan membuat monograf hasil penelitian? Apakah sama dengan pembuatan buku ajar dan lain-lain? Baik. Untuk akan saya lihatkan lagi ya. Jadi nanti untuk monograf itu khusus untuk bahan penelitian, hasil penelitian ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di kalau kita punya hasil penelitian, kita bisa buat buku monograf atau monografi ya namanya. Jadi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansinya itu hanya pada satu topik. Ya, jadi kan kalau kita meneliti ke satu topik ya, misalnya analisis tentang apa, nah, maka kita tulis hasil penelitian itu. Kemudian struktur dari monografi ini beda dengan laporan penelitian, beda dengan artikel yang akan dikirim ke jurnal. Jadi Bapak Ibu cukup dengan menulis sekitar 1, 2, 3, 4 bab ya. Jadi ada bab pendahuluan, kita ambil dari pendahuluan laporan penelitian, tinjauan pustaka, karena ini keilmuannya harus muncul di tinjauan-tinjauan pustaka, ya, literature review, ya. Kemudian masuk ke hasil dan pembahasan. Tidak ada metodologi ya. Metode penelitian itu biasanya berdasarkan standar sebuah monografi itu dibahas di pendahuluan. Kalau artikel kan, artikel itu pendahuluan membahas tentang latar belakang, masalah, kemudian literature review, ya. Kalau di monografi dipisah lagi, pendahuluan itu latar belakang, masalah, dan juga metode penelitian ada di sana. Nah, setelah itu baru kita buat tinjauan pustaka secara padat tentang satu substansi pembahasan, dipadatkan dengan tinjauan pustaka yang cukup banyak, ya. Ada kajian-kajian, ada hasil-hasil penelitian orang lain, previous studies, ada literature review yang cukup banyak untuk menunjang pokok bahasan yang kita bahas di monografi. Baru hasil dan pembahasan. Nah, ini ada results of the study ya, atau findings, dan juga discussion. Nah, setelah itu kita buat simpulan. Nah, ini adalah monografi. Jadi ini sangat mudah. Dikembangkan sedikit dari artikel atau laporan penelitian itu sudah menjadi sebuah buku monografi yang ya bisa minimal 40 halaman sudah bisa terbit. Atau kalau Bapak Ibu punya laporan penelitian,
nanti bisa dibuatkan monografi, tetapi tidak ada bab metode penelitian. Metode penelitiannya dirangkum saja nanti di pendahuluan. Begitu untuk untuk pembahasannya itu. Gitu. Ya. Berikutnya ini terkait dengan plagiarisme, Prof. Mungkin kalau di nulis jurnal itu kan wajib ya. Kalau di sini ada pertanyaan dari Pikir Wisnu Wijayanto, sejauh mana pengecekan plagiarisme di dalam konten buku ajar, Prof? Ya, terima kasih. Ini penting sekali. Baik, ya, terima kasih Pak Wisnu. Ya, bagaimana Pak Wisnu di Bandung ya? Sebetulnya jarang sekali bagi sebuah penerbitan menyediakan cek plagiarisme, ya, khususnya untuk buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Nah itu. Tetapi kalau kita membuat buku internasional dan bukunya dipublikasi secara internasional, itu biasanya penerbit internasional akan mengecek dengan plagiarism checks ya untuk buku, sehingga naskah kita masuk ke mesin plagiarism check itu, apakah buku kita itu banyak sekali bermuatan kutipan-kutipan yang kadang mungkin tidak bersumber ya. Dan memang jangankan buku, artikel saja, kalau terlalu banyak kutipan langsung, itu mesin cek ya plagiarisme itu sangat sensitif sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menulis artikel maupun buku yang akan dipublikasi secara internasional, itu kalau kutipan jangan terlalu banyak menulis atau menggunakan kutipan langsung. Jadi harus diparafrase. Nah, sehingga kalau kita punya kutipan, kemudian kita parafrase menjadi indirect quotation, itu akan lebih bagus. Ya. Kalau terlalu banyak kutipan, nanti akan semestinya akan membandingkan dengan sumber aslinya. Jadi kalau terlalu banyak kutipan asli, kutipan langsung, itu akan mempertinggi persentase hasil cek plagiarisme itu. Nah, selama ini di Indonesia untuk buku yang terbit dalam bahasa Indonesia itu belum banyak dan jarang dilakukan pengecekan plagiarisme. Kecuali yang saya ketahui, jika buku kita, misalnya untuk yang penerbit Elsevier dan yang di bawah, apalagi bukunya terindeks Scopus ya, kan buku juga ada yang terindeks Scopus untuk penerbit tertentu. Itu biasanya masuk dulu mesin pengecekannya. Ya. Kalau di Indonesia buku-buku yang berbahasa Indonesia itu belum pernah. Sepanjang memang kita sendiri bisa melakukan satu pengecekan lah. Buku kita itu kalau bisa jangan terlalu banyak mengambil ya, apalagi mengambil tanpa ada identitas sumber yang dicantumkan di bawah kutipan itu. Walaupun ada kutipan, jangan terlalu banyak kutipan langsung ya, tapi kita membuat parafrase. Kecuali definisi yang memang tidak bisa secara konseptual, tidak bisa diubah, tapi untuk itu diberikan penjelasan. Jadi selama ini nggak tahu kalau ke penerbit besar seperti Gramedia, apakah Gramedia punya alat pengecek plagiarisme untuk buku sebelum diterbitkan ya? Tapi yang saya ketahui di Indonesia belum memberlakukan itu untuk penerbitan buku. Yang sedang sangat kental itu penerbitan artikel di jurnal tertentu ya. Ya. Baik. Tapi saya mohon maaf, saya pernah untuk persyaratan guru besar kemarin memasukkan buku saya utuh ke Turnitin. Nah, itu ya kalau hasilnya persentasenya di bawah 30% itu bagus. Ya. Karena kemarin yang saya kirimkan di Jakarta itu di Turnitin dulu, walaupun buku saya buat PDF, masukkan ke mesin pelacak plagiarisme ya. Itu biasanya untuk kepentingan yang memang sangat urgent untuk dinilai supaya tidak terlalu banyak istilahnya kemiripan lah ya. Begitu Mas Aryo. Oke, terima kasih Prof. Berikutnya ada pertanyaan lagi sedikit. Apakah kumpulan materi dari berbagai sumber bacaan atau buku teks bisa disebut bahan ajar, Prof? Ya. Sekarang yang saya ketahui dan saya juga sering melakukan untuk mata kuliah A misalnya atau untuk mata kuliah X
kita kalau tidak punya buku khusus rujukan atau buku panduan yang kita pegang, itu dosen akan mengumpulkan bahan-bahan ajar dari berbagai macam sumber dan disesuaikan dengan pertemuannya, sehingga kita punya yang namanya bahan ajar berupa kompilasi, ya. Rata-rata bahan ajar sekarang yang dimiliki oleh dosen adalah kompilasi dari berbagai macam sumber. Nggak masalah, itu namanya buku kompilasi, masih draft, masih bentuknya itu diktat. Nah, kalau kita ingin menerbitkan kompilasi berupa bahan ajar dari berbagai macam sumber hasil kumpulan kita, itu kita tidak boleh langsung menerbitkan secara langsung dan diusulkan ISBN, jadi harus diramu dulu, ya, bahkan dikembangkan lebih detail lagi. Jadi jangan langsung copy paste, langsung satu bab copy paste, atau satu bab dari copy paste sekian banyak. Jadi harus dibuatkan, dibahasakan ulang lagi oleh kita kalau mau diterbitkan ber-ISBN. Tapi kalau hanya sebagai diktat yang tidak terbit ber-ISBN, nggak apa-apa, dibuatkan kompilasi. Misalnya kumpulan materi apa, ya, untuk perkuliahan mata kuliah apa, selama sebanyak 16 pertemuan, nggak apa-apa. Asal jangan diterbitkan, hanya sebagai buku pegangan saja. Nah, ini yang di UNES, yang saya ketahui bahan ajar itu berupa kompilasi dari berbagai macam sumber yang dipecah ke sekian bab, ya. Itu dari internet, dari buku, itu langsung di copy paste, tapi harus dan wajib mencantumkan sumbernya, itu yang penting. Ya. Dan juga daftar pustaka atau daftar bacaannya. Begitu mungkin. Oke. Berikutnya mungkin ada cuman sharing ini, tanya sharing ini, Prof. Kira-kira berapa lama sih Prof bikin buku? Menurut pengalaman Prof. Paling cepat kira-kira. Kalau buku yang kita buat itu dari bahan ajar, kita sudah punya pusat nih. Pusatnya sudah dikembangkan, dibahasakan sendiri, sudah dikumpulkan, layaklah, ya. Tidak hanya kompilasi murni, tapi sudah dikembangkan, dimodifikasi, bahasanya diperbaiki lagi, tidak terlalu banyak kutipan langsung yang memang nanti kalau dicek dengan alat kemiripan itu kita bisa kena. Itu 1 minggu bisa proses pracetak, ya. Cepat ya, Nah, ya, kalau punya bahan 1 minggu itu bisa selesai untuk pracetak. Nah, nanti saya biasanya kalau buat buku, hampir semua buku saya itu hampir semuanya dibuat covernya, saya buat sendiri covernya itu, sehingga saya buat cover sendiri, buat imprint tadi, front matter buat sendiri, itu halaman hak cipta saya buat sendiri, artinya membuat mirip seperti hanya halaman hak cipta yang lain, sehingga nanti kalau kita kirimkan ke penerbit, itu penerbit sudah tidak lagi kesulitan karena kita menulis semua bagian buku lengkap, mulai dari cover, front matter, text matter, end matter, sama semua kepentingan atau komponen yang dalam buku itu langsung sudah lengkap. Nah, tapi kalau baru ide ya bisa 2 tahun, ya. Tapi idenya nggak jalan-jalan, ya. Cari ide 1 bulan lah. Ide tuh bisa 1 hari kalau kita banyak baca, ya. 1 hari buat buka apa, udah. Nanti setelah itu buat konsep dulu, buat draft mau apa, coret-coret. Kira-kira ini berapa bab yang kita buat, per babnya mau bahas apa saja, ada judul, subjudul kan. Per bab itu judul bab, subjudulnya apa, subjudulnya beranak lagi bahas apa. Nah, asal nanti setiap bab memiliki variasi, memiliki subjudul dan sub-subjudul yang sama, ya. Nah, itu supaya per babnya tuh bagus, gitu. Ya kalau cepat, bisa cepat seminggu kalau sudah siap segalanya, tinggal kita ngedit, ngedit sendiri, gitu. Tapi kalau kita mengirimkan draft kasar ke penerbit, wah lama sekali. Mungkin bisa bertahun-tahun itu. Ya karena penerbit punya prioritas tentang buku yang akan terbit. Ya belum masuk tim redaksi, belum nanti kalau sudah oke dikembalikan, revisi lagi, ada ngedit, belum cover lagi, ilustratornya buat, itu lama. Mungkin sekitar 1 tahun lah kalau normal, mulai dari
penulisan asli ya. Iya. Nah, supaya gampang, Bapak Ibu buat buku ajar dari diktat atau bahan ajar yang Bapak Ibu miliki aja dari sana. Kembangkan sedikit, dimodifikasi, dipermak, dibahasakan sendiri, diperkuat rujukannya, insya Allah itu jadi cepat. Ya maksimal 1 bulan bisa terbit lah. Karena nanti usul ISBN bisa seminggu, di penerbit cetak mungkin 2 minggu, 1 bulan itu bisa sudah terbit dipegang oleh kita ber-ISBN itu bisa. Ya. Begitu ya. Mas Aryo. Ya. Oke, ini dari saudara kita Dian Misesani dari Universitas Nusa Nipah Maumere. Sedang menyusun buku ajar bahasa Inggris. Masih banyak yang bersifat compiling tentang academic speaking. Berdasarkan autentik material, apakah boleh dilakukan demikian, Prof? Ya. Boleh. Misalnya kita ngambil tentang reading ya. Reading atau dialog speaking, boleh. Cantumkan saja di bawah reading, source (2) apa atau taken from. Ya. Misalnya kita ngambil untuk speaking bahan dialog, asli aja, ambil dialognya nggak apa-apa. Asal di bawah dialog Bapak Ibu cantumkan taken from kalau asli ya. Tapi kalau diadaptasi adapted from. Atau kalau mau dimodifikasi modified from. Nah, gitu. Jadi bisa taken from kalau asli, bisa diadaptasi, diubah, atau dimodifikasi, saya modified from, atau taken from asli, adapted from. Wajib itu dicantumkan. Kalau tidak nanti kita dianggap yang memplagiat gitu, ya. Karena harus otentik asli, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Kita yang aslinya 1 kita kembangkan buat sendiri untuk contoh dialog yang disesuaikan dengan konteks situasi Indonesia, gitu kan lebih ini. Iya. Ya, gitu Pak Mas Aryo. Oke, Prof. Ini ada lagi pertanyaan dari Ikip Siliwangi Bandung. Saat ini kan kita bisa langsung publish buku di toko digital, semisal Playbook. Bagaimana menurut Prof, mengingat penerbit cetak cukup panjang prosesnya? Ya. Kemarin UNES pernah tahun 2018 pernah menerbitkan 10 buku dari karya dosen se-UNES itu dicetak juga ada. Terus kita bekerja sama dengan penerbit e-books ya. Bisa diterbitkan menggunakan e-books ya. Jadi bisa printed, bisa online. Nah, sebetulnya sekarang apalagi di masa seperti ini, kita buat aja buku utuh. Bagusnya kayak tadi, kita mulai buat buku itu mulai dari cover sampai utuh lah, siap terbit. Nah, tapi kalau kita ingin terbit lewat e-book, itu harus kerjasama dengan penerbit yang menerbitkan e-book, supaya kita nanti buku kita dipasarkan secara online. Memang sih kalau secara online buku kita murah. Kalau buku kita itu biasa dijual 75.000, nanti di e-books itu hanya 10.000. Tetapi penerbit akan bukan mencetak, menerbitkan bisa jutaan buku. Nah, jadi kalau harga murah, tapi penerbit e-books itu akan menerbitkan bisa tak terhingga sebetulnya. Nah, kalau kita cetak seperti biasa itu kan penerbit kadang berpikir sekian kali khawatir bukunya tidak laku. Kalau buku tidak laku kan nanti numpuk. Nah, kalau e-books tidak, penerbit bisa membuat e-book sebanyak mungkin tak terhingga. Ya, dengan melaporkan jumlah yang diterbitkannya kepada penulis. Karena penerbit hanya mengirim password saja. Kalau Mas Aryo ingin membeli e-book saya, penerbit tempat saya menerbitkan buku itu, nanti Mas Aryo hanya diberi 1 password untuk mendownload buku saya. Kayak gitu. Jadi sekarang memang lebih bagus pakai buku kita di e-bookskan. Itu lebih murah harganya, tapi banyak diterbitkannya. Dan kita, ya kalau menghitung untung sih, bisa lebih untung kalau lakunya banyak. Seperti di Amazon dan lain-lain itu kan bukunya tidak mahal sebetulnya, ya. Karena diterbitkannya banyak sekali, ya.
eksemplarnya banyak yang online. Gitu. Oh iya, Prof. Oke, jadi tetap perlu ISBN ya, Prof ya, Oh meskipun iya, itu ada ISBN yang online ISBN. Jadi online. Bapak Ibu, mohon maaf, seperti saya sudah punya buku cetak ber-ISBN, mau di-e-bookkan. Nanti penerbit e-book akan mengeluarkan lagi ISBN online-nya, ya, elektroniknya. Ada ISBN bukan P. Kalau printed ISBN, ada elektronik ISBN ada lagi. Jadi untuk satu buku yang sama bisa 2 ISBN. Elektronik ISBN sama printed atau printing ISBN. Begitu, untuk buku yang sama bisa. Oke, ya. Ini ada lagi, Prof. Mungkin ketika kita bikin buku itu kan nyari gambar, biasanya browsing di Google. Ya. Terus bagaimana caranya bisa legal, Prof? Misal tidak melanggar copyright. Baik. Pertama, kalau bisa sih buat ilustrasi sendiri ya, nyewalah, sewa ilustrator yang aman. Itu asli punya kita. Biasanya penerbit sudah menyiapkan ilustrator untuk buku kita. Kita hanya mencantumkan, tolong gambarkan seekor kucing di bawah meja sedang makan ikan. Itu sudah jadi gambarnya. Jadi di buku kita hanya dalam kotak ditulis, tolong buatkan atau gambarkan seekor kucing di bawah meja sedang makan ikan. Kalau oleh penerbit diberikan ke ilustrator, itu pasti jadi itu. Nah, tapi kalau kita tidak begitu kan harus bayar, itu juga kalau kita mandiri apalagi. Kita bisa mengambil dari sumber internet. Pertama ambil yang public domain. Public domain ini sudah free. Maka kalau bisa cari gambar-gambar yang sudah free. Jadi kalau kita cantumkan tidak terlalu masalah. Namun tetap, walaupun public domain pictures atau fotos, kita tetap harus mencantumkan link atau websitenya itu di bawah gambar. Ya, itu dibuat fontnya 9 lah, atau fontnya bisa 8 atau 5 kalau terlalu panjang. Jadi kita ambil dari internet, gambar kucing tadi, kita cantumkan di bawah gambar kucing itu alamat websitenya. Cantumkan dengan font yang paling kecil. Biasanya standar itu 9 fontnya, cetak miring 9 fontnya itu. Begitu, Mas. Jadi tetap boleh ya, Prof, ya, ambil gambar boleh, dari maka dicantumkan. Mungkin seperti di buku saya ini ada beberapa gambar yang saya ambil, ya. Seperti yang tadi yang saya ambil ini dicantumkan ininya, dicantumkan sumbernya. Karena kalau tidak begitu kita dianggap memplagiat gambar orang lain, ya. Nah, seperti ini. Ini saya mengambil cover tadi, ini dicantumkan alamatnya dicantumkan di sini. Kalau ini tidak karena punya saya. Nah, tapi kalau cover di atas ini di bawahnya harus dicantumkan dari mana gambar ini diambil. Nggak apa-apa, ya. Gitu. Termasuk teks seperti kalau ini tidak, karena ini punya saya, gambarnya, covernya. Tapi kalau punya orang lain, seperti gambar-gambar yang lain. Nah, seperti ini. Saya ngambil tentang satu infografik dari internet. Ambil, asli. Tapi dicantumkan di sini sumbernya. Karena ini punya orang lain. Nah, mungkin itu Mas Aryo, ya. Ya. Oke, Prof. Ini ada dari Jombang, Prof. Tanya, saya pernah mengikuti workshop buku ajar dan topik pembahasannya adalah penulisan buku ajar berbasis research. Namun saya masih belum paham yang intinya buku ajar basis research ada research question-nya. Itu yang buat saya tidak paham, mohon pencerahannya, Prof. Baik, mungkin yang dimaksud dengan buku ajar berbasis riset itu ya tadi masuknya ke buku teks, ya. Jadi buku teks itu saya menulis ini nih. Saya menulis buku novel translation ini berbasis penelitian. Ini saya ambil tapi saya kembangkan. Ya. Diambil dari bab 2 penelitian saya dan dikembangkan, ditambah sehingga menjadi sekian bab. Maka basis buku ini bukan buku ajar tapi buku teks. Buku teks ini. Ini tidak berdasarkan silabus kurikulum, tidak. Ini berdasarkan hasil penelitian, tetapi saya kembangkan
dari satu bab 2 menjadi sekian bab. Nah, jadi tentang definisi penerjemahan, segala macam novel, jenis novel, jenis penerjemahan itu seperti apa. Jadi dikembangkan satu kajian mendalam tentang penerjemahan novel. Karena buku ini berbasis penelitian, tapi ini bukan buku ajar. Ini sekarang istilahnya buku teks, hasil dari kajian penelitian. Ini boleh, begitu Mas. Iya. Yeah. Oke. Mungkin maksudnya buku ajar berbasis penelitian itu masuknya ke buku teks. Buku referensi lah kalau sekarang lebih dikenalnya buku referensi, padahal bukan buku referensi. Buku referensi tadi menurut saya itu ensiklopedi, kamus itu buku referensi. Walaupun buku apapun bisa dijadikan buku referensi. Nah ini, kalau ini bukan berdasarkan penelitian ini. Ini berdasarkan kajian-kajian tentang penerjemahan. Dibuatnya berdasarkan keilmuan tentang penerjemahan. Tapi ini tidak berbasis pada kurikulum, tidak. Ini juga masuk ke dalam buku teks ini. Kalau yang ini buku teks berdasarkan penelitian, pengembangan keilmuannya, ya, begitu. Oke, Prof. Kalau rujukan sendiri itu rujukan atau referensi ada rentang waktu tertentu nggak, Prof? Misalkan berapa tahun ke belakang gitu citasinya? Ya, kalau untuk buku teks, ya, kalau untuk buku teks sebetulnya, apalagi buku teks yang berbasis penelitian itu kalau bisa informasi keilmuannya yang aktual, ya, karena ikut perkembangan zaman. Yeah. Tapi kalau bukunya buku ajar, apalagi teori-teori tertentu itu sifatnya bukan abadi lah, sudah memang seperti itu teorinya, nggak apa-apa, tidak terbatas waktu harus minimal 10 tahun terakhir, tidak. Kalau buku ajar tidaklah. Seperti buku grammar, ya grammar kan dari tahun mungkin lahirnya Elizabeth sampai sekarang tensi sama. Gitu ya. Iya. Jadi, Oke, Prof. Jadi tidak ada masalah. Ini kalau misalkan kita ada nih pertanyaan, kalau listening gimana, Prof? Audionya itu bagaimana? Oh, baik. Nah, ini kalau listening memang agak susah ya. Dulu pernah, waktu saya ikut lomba buku ajar KBK dulu dengan penerbit tertentu, itu memang agak sedikit berat kalau buku yang kita buat itu harus ada lampiran kaset atau CD ya. Nah, yeah. Begini saja, kalau kita buat buku ajar, ada sesi listening, misalnya listening untuk exercise A gitu. Kita buatkan saja satu instruksi, misalnya listen to apa, bisa langsung ke alamat URL-nya podcast. Nah, gitu ya. Begitu. Apalagi kalau buku kita bentuknya e-books. E-booksnya sangat bagus. Nanti dibuatkan hyperlink ya. Di hyperlinkkan. Atau kita buat instruksi-instruksi saja. Biasanya kalau listening kan listen to, ya, dictation gitu. Biasanya kalau buku-buku yang pernah saya tulis, buku ajar di SMA, itu transcription-nya dibuat lampiran. Dibuatkan lampiran transcription. Tapi itu kan akhirnya guru lagi yang membacakan. Guru baca, anak dengar itu kan kurang bagus. Cuman memang kalau kita ingin buat buku ajar yang ada lampiran atau dilengkapi dengan CD atau kaset atau audio exercise-nya, itu harus menyiapkan khusus, Mas. Bisa minta orang asing buat percakapan dan kita rekam, atau berbentuk video, kita bisa buat sendiri khusus rekamannya, percakapan itu. Jadi dilampirkan dengan file-file rekaman. Kalau dulu kan ada buku yang CD available gitu ya, sudah dilampirkan CD di dalam bukunya. Yang tradisional sekali jika kita ingin membuat buku ajar yang ada listening exercise, di bagian babnya itu ditulis aja instruksi-instruksi tentang aktivitas listening. Sedangkan untuk listening script-nya disimpan di lampiran untuk nanti dibacakan oleh guru, gitu. Karena itu bentuknya dictation nanti itu. Misalnya listen to the text read by your teacher.
Nah, and then answer the following question. Paling gitu. Nanti guru yang membacakan, anak mendengar, baru anak mengisi jawaban latihan itu. Nah, biasanya yang saya ketahui, yang pernah saya buat, untuk latihan listening dibuatkan transkripsi yang dilampirkan di belakang buku sebagai end text-nya untuk end matter-nya itu nanti. Begitu. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Mungkin kayaknya pertanyaannya sudah mewakili semua. Untuk Bapak Ibu peserta pada pagi hari ini, sertifikat bisa dikirimkan dengan mengisi link yang sudah kami sampaikan di bagian chat https://id.bukuajar.flb. Mas Aryo, mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan di chat ya? Oh iya, ya Prof. Mungkin ini tentang... Oh ini Prof. Informasi apa ini? Berbasis kontekstual, kearifan lokal. Atau dari atas dulu ya? Oh iya. Oh dari atas yang memang bertanya, mungkin bisa dibacakan, monggo. Dari atas, sudah saya lompat-lompati, mungkin ada yang ini Pak, Prof. Saya Samsudin saat ini ingin menyusun bahan bahasa Inggris berbasis kontekstual dan kearifan lokal suku Mbojo untuk SMP. Pertanyaannya, apakah saya tetap merujuk pada silabus nasional atau gimana, Prof? Ya, kalau Bapak Ibu ingin buat buku berbasis kearifan lokal di masing-masing daerah, ini kan buku SMP sekarang ada muatannya masih jenis teks ya. Ya, jadi rujukannya ke jenis teks. Jenis teks berdasarkan kurikulum sekolah. Tetapi teks yang kita atau reading teksnya atau apapun listeningnya yang kita munculkan itu berbasis daerahnya masing-masing. Misalnya begini, kalau orang Semarang ingin membuat buku berbasis kebudayaan Semarang, nanti naratifnya dongengnya tentang Semarang dan asal-usul kota Semarang, the origins of Semarang City. Tapi kalau buku itu nanti akan diterbitkan atau dibuat oleh teman-teman di Sumatera, teman-teman di Kalimantan, cari saja dongeng-dongeng yang berbasis lokal di sana. Tidak usah tentang legenda Semarang, tidak usah. Karena saya kira kurikulum ini bisa fleksibel. Karena anak belajar naratif, belajar dongeng itu berbasis pada dongeng, mungkin dongeng yang sifatnya lokal dulu, tidak nasional, ya. Tentang deskriptif, itu buat saja tentang tempat-tempat terkenal di daerah kita masing-masing. Jangan terus National Monument atau Monas ya, jangan semua terus mau tentang Monas, cari tempat-tempat atau benda-benda tertentu yang memang bisa dideskripsi. Nah, saya kira kurikulumnya tetap merujuk kepada kurikulum sekolah, kurikulum nasional, tetapi kontennya bisa menyesuaikan dengan muatan lokal. Itu biasanya yang dibuat oleh teman-teman menyusun buku ajar berbasis lokal itu begitu. Walaupun sekarang pemerintah kemarin buat buku ajar itu memang seperti jenis teks itu diambil yang lebih menasional. Misalnya dongengnya yang menasional tentang apa ya, Danau Toba gitu ya. Jadi Danau Toba dikenal oleh anak-anak seluruh Indonesia. Tapi untuk teman di sekolah yang ingin menulis buku pengayaan, itu buat aja buku pengayaan atau buku ajar yang nanti muatannya lebih ke muatan lokal atau apa namanya budaya-budaya lokal di sana. Tentang, kan di SMP itu ada naratif ya, ada deskriptif, ada apa lagi, mungkin ada recount misalnya. Nah, ikut pada contoh-contoh yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kira itu lebih bagus ya. Dan nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menerbitkan buku itu, bahkan dengan MGMP setempat. Jadi buku yang dari nasional dari negara ada, ya, tapi buku pengayaan juga bisa kita siapkan. Makanya dari itu mungkin workshop pada hari ini juga bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu guru dan dosen untuk membuat buku-buku pengayaan yang sifatnya mengadopsi atau menggunakan muatan-muatan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing untuk
lebih mempertajam, memperdalam kajian tentang satwa itu. Begitu mungkin ya. Ya. Oke, baik. Ini ada lagi terakhir mungkin, Prof. Izin bertanya, Prof, punya tulisan bagaimana supaya tulisan tersebut bisa terpublikasi, tetapi yang ber-ISBN. Ya, buku ajar ya. Baca ya. Buku ajar. Yang penting begini, kalau mau dikirimkan ke penerbit, mungkin tanpa cover ya. Penerbit yang buatkan cover. Bapak Ibu hanya sampai nulisnya di halaman full title yang depan sampai biodata lah gitulah. Jadi dari judul paling depan sampai biodata cukup kirimkan. Nah, itu ke penerbit. Tapi nggak tahu oleh penerbit ditolak atau tidak, karena kalau penerbit yang orientasi marketing, itu penerbit suka milih-milih kira-kira buku ini laku nggak. Kalau tidak laku kan nanti merugikan. Nah, supaya kita itu, mohon maaf misalnya ingin cepat menerbitkan, sudah aja kita berniat menerbitkan pengetahuan kita, nanti yang namanya self-publishing ya. Saya sering menerbitkan buku sendiri, apalagi buat cover sendiri, punya naskah, langsung terbitkan, langsung dikirimkan ke penerbit dengan memberikan biaya penerbitan. Gitu. Misalnya untuk ISBN sekitar 500.000 misalnya, terus nanti untuk cetak segala macam 1 juta. Itu sudah jadi buku sekitar puluhan buku itu. Nah, nanti bukunya terserah mau dijual ke murid, ke siswa, mahasiswa, atau mau dibagikan gitu ya. Itu langsung 1 bulan bisa terbit itu. Langsung kalau sudah punya naskah utuh, sudah naskahnya sudah bagus sekali, kontak saja penerbit. Kita beri biaya untuk penerbitan mandiri, begitu. Tidak usah menunggu seleksi dari penerbit, itu lama. Karena penerbit dengan menerbitkan buku kita dengan biaya kita sendiri itu tidak masalah, karena dia akan mencetak sesuai dengan biaya yang kita berikan ke penerbit. Paling 2 juta jadi buku, misalnya 50 buku atau 100 buku. Udah, penerbit hanya mencetak 100 buku, eksemplar gitu. Kecuali bukunya kita kirimkan ke Gramedia, itu bisa bertahun-tahun itu nggak terbit-terbit. Karena Gramedia akan melihat, misalnya penerbit terkenal akan melihat marketable tidaknya buku itu. Tapi kalau hanya untuk kenaikan pangkat, untuk syarat-syarat apa gitu ya, misalnya ujian atau untuk lulus S3 harus buat buku gitu kan, udah aja cetak buku sendiri. Dengan biaya sendiri, langsung cari penerbit-penerbit yang memang sudah kategori penerbit yang resmi. Hubungi saja penerbit-penerbit perguruan tinggi ya, seperti UNES juga punya penerbit, UPI Bandung, UNS, mungkin Unikal juga punya penerbit universitas. Nah, jadi nanti Mas Aryo, semua buku-buku dosen Unikal terbitkan saja di Unikal oleh Unikal Press gitu ya. Unikal Press. Itu akan lebih cepat ya daripada dikirim ke penerbit lain dan bisa lama karena nanti orientasinya ke marketing, ke layak tidaknya, laku tidaknya itu. Ya, profitable ya, Bro. Ya, profitable. Kalau kita kan untuk urusannya urusan kenaikan pangkat sama kebutuhan mengajar ya, dan tidak untuk dijual apa seperti penerbit lain. Mungkin sifatnya itu ganti ongkos cetak saja kalaupun ada yang butuh gitu kan. Begitu. Oke, Prof. Ini terakhir nih, Prof. Dari Inayatul Ulia, dari dosen kami ini. Prof, mohon izin, Prof, untuk buku ajar, apakah perlu ada praktis setiap babnya dan kunci jawaban pada bagian N-meternya? Terima kasih, Prof. Iya. Untuk buku ajar perguruan tinggi ya? Iya, Prof. Kalau seperti itu nanti mirip modul ya. Nah, kalau bisa kunci jawaban nggak usah. Kunci jawaban di print sendirilah. Nanti kalau untuk mengecek hasil ujiannya atau hasil latihannya. Jadi nanti lebih baik kunci jawaban itu dipisah, separated pages ya, untuk kita miliki sendiri. Tapi untuk setiap bab, kalau buku ajar tadi harus ada latihan soal, kemudian ada latihan soal penugasan baik individu maupun kelompok, dan ada evaluasi. Evaluasi bisa per bab yang disebut dengan
sumatif ya atau formatif. Nanti kalau mau dikhususkan, buat khusus soal-soal evaluasi untuk bab UTS dan UAS. Kan bab UTS itu mencakup bab 1 sampai 7. Nah, semuanya ada di bab 8 khusus soal-soal UTS. Untuk UAS mungkin bab UAS bab ke-16 itu nanti soal evaluasinya dari bahan ajar yang ada di bab 9 sampai 15. Itu bisa begitu diakalinya. Atau mau setiap sesi, setiap bab ada evaluasi. Nah, itu lebih apa namanya langsung menukik ke bab pembahasannya. Jadi yang buku yang baik itu harus ada minimal 2 atau 3 tadi ya. Ada latihan soal, ada tugas buku ajar itu. Atau kalau mau langsung di bawah bab ada evaluation. Evaluasi itu sebetulnya soal-soal lebih apa ya? Lebih banyak dari hanya latihan. Kalau latihan yang di atas kan bisa per apa? Misal listening ada latihannya. Reading ada latihannya itu. Tapi kalau evaluasi dibuatkan keseluruhan latihan yang berbeda dengan keseluruhan soal evaluasi yang berbeda dengan latihan-latihan di bagian-bagian activity yang sebelumnya gitu. Begitu. Atau kalau mau ya sudah di satu bab itu ada latihan soal dan penugasan, ada task sama exercises gitu ya. Nanti di bab 8 dan bab 16 khusus UTS dan UAS buat khusus evaluasi itu lebih bagus. Cuman kalau itu bukunya diberikan ke mahasiswa jangan dibuatkan kunci jawaban, nggak usah. Ya. Nanti mungkin UTS UAS-nya betul semua nanti. Begitu. Iya. Oke, Prof. Ini terakhir aja, Prof ya. Satu pertanyaan lagi, apakah buku yang diajukan hibah dikti harus diterbitkan oleh penerbit yang ber-IKP? Ya, itu bergantung permintaannya ya. Yang saya tahu yang diterbitkan IKP itu untuk kenaikan pangkat biasanya. Atau yang sudah resmi legal. Jadi seperti buku diterbitkan oleh penerbit perguruan tinggi itu reviewer jarang lihat lagi. Jarang lihat. Itu sudah diakui. Misalnya buku diterbitkan oleh LP2M UNES atau UNESPRES itu reviewer tidak akan lihat lagi karena itu resmi sudah. Tapi kalau diterbitkan oleh penerbit X gitu, ini ditelepon dulu itu apa betul penerbitnya ada atau tidak. Nah, tapi yang lebih bagus penerbit yang ada di bawah Asosiasi Penerbit Nasional atau Internasional, namanya IKP. Jadi penerbit ini anggota IKP karena ada logonya nanti di bukunya. Nah, nanti reviewer di Jakarta yang menilai karya-karya kita tidak akan bertanya lagi, tidak akan telepon penerbitnya, itu sudah yakin benar dan resmi. Nah, kalau yang saya tahu kemarin lomba buku ajar dikti itu kalau tidak salah tidak mencantumkan ya, tidak mencantumkan penerbitnya harus anggota IKP. Tapi untuk pengaman ya baiknya cari penerbit buku kita yang akan dilombakan nanti penerbit yang sudah resmi atau penerbit perguruan tinggi kita. Tapi biasanya begini, ada lomba hibah penulisan buku itu sudah jadi, bukunya udah ber-ISBN. Ada yang lomba buku yang masih dibimbing oleh tim pembimbing reviewer dari Dikti atau Kemendikbud nantinya. Nah, yang pertanyaan tadi kalau lombanya sudah ber-ISBN, nah maka Bapak Ibu harus cari penerbitnya yang sudah resmi, anggota IKP atau penerbit perguruan tinggi. Begitu Mas Aryo. Oke, terima kasih Prof atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta ini. Semoga dapat memberi pengetahuan dan memberi informasi yang baik untuk nantinya digunakan sebagai acuan kita untuk membuat suatu buku, entah itu buku ajar atau buku teks yang lebih bermanfaat ke depannya nanti. Oke, terima kasih Prof.
semoga acara seperti ini nanti ada lanjutannya lagi di kemudian hari lagi sama Prof. Rudi. Mungkin di season 2 atau di apa itu. Ya harusnya nanti langsung terjun melihat proses dan follow up penulisan teman-teman di Unikal gitu. Kalau hanya teori lagi kan percuma ya. Setelah ini berarti tindak lanjutnya adalah semua dosen ditugaskan Pak Dekan dan diberi dana. Nanti itu. Monggo untuk Bapak Dekan bisa memberi penutup untuk pada pagi hari ini, siang hari ini. Monggo Pak Farudin. Terima kasih Prof. Rudi yang sudah sangat memberi pencerahan untuk kami semua, termasuk motivasi yang luar biasa agar kami dan tentu mengikuti jejak Prof. Rudi Hartono yang sepertinya waktu saya nggak ikut bersama Prof. Rudi dalam acara uji kompetensi penulis buku ya Prof. yang dilaksanakan badan standarisasi itu. Saya juga ikut Prof dari Unikal, alhamdulillah sertifikat saya sebelum alhamdulillah uji kompetensi. Ya. Sehingga saya memotivasi teman-teman dosen di Unikal untuk segera punya karya buku setidaknya 3 ya Prof untuk menjadi uji sertifikasi penulis ya. Minimal 3 buku ber-ISBN. Alhamdulillah saya memberi dorongan kepada teman-teman di Unikal, tidak saja memberi contoh, tapi insya Allah saya menjadi contoh juga karena ada banyak buku yang sudah saya tulis ber-ISBN dan berkesempatan mengikuti acara di UNES itu. Sekali lagi terima kasih Prof. Rudi Hartono sudah banyak memberi ilmu. Teman-teman pasti tercerahkan dan punya semangat baru untuk segera menulis buku. Satu waktu kita akan mungkin review. Aryo sudah memimpin acara. Teman-teman dari perguruan tinggi lain, terima kasih sudah ada Prof. Rudi Hartono, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan ya. Oke, terima kasih Prof. Rudi. Semoga kita bisa menghasilkan karya dari buku-buku ajar atau buku teks terutama dari Unikal sendiri. Terima kasih atas bimbingannya. Mohon maaf apabila kekurangan dan keterbatasan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.